Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Muhammad Karul Ikhwan dari Universitas Karimun, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pelajaran apa saja yang akan kalian dapatkan jika kalian berkuliah di jurusan Ilmu Administrasi Negara. Pasti teman-teman juga bertanya, nanti di jurusan Ilmu Administrasi Negara, kita hanya belajar tentang surat menyurat gitu ya? Itu tidak, teman-teman. Di ilmu administrasi negara kita akan banyak belajar tentang sistem dan hukum administrasi negara, demografi, statistik sosial, sumber daya manusia, manajemen administrasi keuangan, administrasi pemerintahan daerah, dan pengantar ilmu hukum dan lain sebagainya. Masih banyak lagi pelajaran-pelajaran yang akan kita bahas. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang akan kalian pelajari, yaitu pengantar ilmu hukum. Di pengantar ilmu hukum ada 4 materi yang akan kalian pelajari, yaitu yang pertama, pengertian dan ruang lingkup, metode pendekatan, jenis-jenis ilmu hukum, dan tujuan mempelajari ilmu hukum. Baiklah, kita akan membahas materi yang pertama, pengertian dan ruang lingkup. Pengantar ilmu hukum adalah mata kuliah dasar yang merupakan pengantar dalam mempelajari ilmu hukum. Dalam ruang lingkup ilmu hukum itu meliputi asal mula, wujud, asas-asas, sistem, sumber-sumber, perkembangan, fungsi, dan kedudukan hukum di masyarakat. Materi selanjutnya yaitu metode pendekatan ilmu hukum. Untuk metode pendekatan ilmu hukum itu ada 6. Yang pertama, metode idealis, metode normatif analitis, metode sosiologi, metode historis, metode sistematis, dan metode kooperatif. Baiklah, saya akan menjelaskan metode yang pertama, yaitu metode idealis. Metode idealis adalah metode yang lahir dari titik tolak dari pandangan bahwa hukum sebagai perwujudan dari nilai-nilai tertentu dalam masyarakat. Yang kedua adalah metode normatif analitis. Metode yang melihat hukum sebagai aturan yang abstrak. Yang bersifat abstrak artinya kata-kata yang digunakan di dalam setiap kalimat tidak mudah dipahami, dan untuk dapat mengetahuinya perlu peraturan-peraturan hukum yang diwujudkan. Yang ketiga adalah metode sosiologi. Metode sosiologi adalah metode yang bertitik tolak dari pandangan bahwa hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat. Sedangkan untuk metode historis adalah metode yang mempelajari hukum dengan melihat sejarah hukumnya. Yang kelima adalah metode sistematis. Metode sistematis adalah metode ini melihat hukum sebagai suatu sistem. Yang keenam adalah metode kooperatif. Metode komparatif adalah metode yang mempelajari hukum dengan membandingkan tata hukum yang lain. Lalu, ilmu hukum mempunyai 2 karakteristik, yaitu preskriptif dan terapan. Yang pertama adalah preskriptif adalah ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sedangkan yang terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, serta rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Lalu sebenarnya apa tujuan kita mempelajari ilmu hukum? Tujuan mempelajari ilmu hukum, seseorang yang mempelajari ilmu hukum sama ia mempelajari tentang tata hukum yang ada di Indonesia. Berarti hukum positif di Indonesia. Dengan demikian, hukum positif di Indonesia mempelajari objek ilmu hukum. Secara sederhana, tujuan mempelajari ilmu hukum yaitu ingin mengetahui peraturan-peraturan hukum yang saat ini berlaku di suatu wilayah negara atau hukum positif. Yang kedua adalah ingin mengetahui perbuatan mana yang menurut hukum dan perbuatan mana yang melanggar hukum. Yang ketiga adalah ingin mengetahui kedudukan seseorang dan kewajibannya. Yang keempat adalah ingin mengetahui sanksi-sanksi bila seseorang melanggar peraturan hukum. Pasti teman-teman juga bertanya nih, apakah pengantar ilmu hukum sangat penting dipelajari di jurusan administrasi negara? Ya, itu sangat penting karena untuk menjadi seorang administrator, kita harus mengerti sistematika dan susunan hukum yang berlaku di Indonesia, mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tata tertib di kalangan anggota masyarakat dan peraturan-peraturan yang diadakan oleh negara. Baiklah,
Sekian penjelasan saya tentang salah satu mata kuliah yang akan teman-teman pelajari di ilmu administrasi, di jurusan ilmu administrasi negara. Bila ada kekurangan atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.